Ya teman-teman, jumpa lagi di kanal Otoproduk. Nah, sekarang ini gua berada di salah satu bengkel umum di daerah Pasar Minggu, namanya Surya Sakti Ban. Jadi bengkel ini bukan hanya melayani penggantian atau pembelian ban saja, dia merupakan toko model dari Bridgestone, tapi juga melayani servis berkala, bahkan sampai overhaul pun dilayani oleh bengkel ini. Nah, di bengkel ini gue akan coba cari tahu soal bagaimana sih perawatan mobil yang baik. Misalnya selepas garansi mobil habis, kita ingin servis berkala di bengkel umum. Nah, apa aja komponen-komponen yang mesti diperhatikan atau mesti diganti secara periodik? Yuk, ikut juga ya, kita cari tahu. Selamat siang Pak Rudi. Oi Pak Niko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tumben nih. Pak, ini saya mau nanya-nanya soal perawatan kendaraan nih. Oh. Misalnya kita udah lepas lah mobil kita dari garansi pabrik nih, kita pengen ngerawat di bengkel umum. Nah, sebenarnya antara bengkel umum sama bengkel authorized dealer itu sama aja ya, perawatannya seperti apa ya? Ya kurang lebih sama sih memang. Ya, contohnya seperti kayak ganti oli. Ya betul. Yang menurut saya sih ya paling penting sih oli ya, nomor satu oli. Terus benar filter oli itu kan juga kita berapa kali ganti oli kita mesti ganti. Ya, pengecekan segala macam. Terus untuk keamanan ya pasti yang selanjutnya ya servis rem seperti itu. Itu juga diberlakukan juga sama seperti di bengkel resmi ya, kalau di bengkel umum. Ya, sama. Oh ya. Nah, mengenai spare partnya sendiri, misalnya nih saya pengen menggunakan part yang di luar genuine. Di luar genuine. Itu biasanya pakai apa itu? Kebetulan nih Pak nih, saya juga ada temen dia dari AC Delco. Oh ya? Ya, barang dia ini sekarang tadinya tuh dia supply buat ke mobil Chevrolet. Karena sekarang kan dia udah nggak jual unit, mereka lebih fokus ke spare part. Oh gitu ya, ya. Kebetulan ya teman-teman, AC Delco ini pernah kami ulas juga part aftermarketnya Chevrolet. Nah, nanti link videonya bisa teman-teman lihat di atas ini ya. Nah, ternyata dia juga mengeluarkan yang untuk mobil-mobil di luar Chevrolet ya. Iya, di luar Chevrolet sekarang dia juga main. Nah, tertarik kan seperti apa produknya? Yuk, langsung ikut gue ya, kita ketemu orangnya di luar. Iya, oke. Nah, ini Pak, teman saya Pak, Pak Gunario Pak. Kenalin Pak. Ya. Dari AC Delco. Apa kabar baik? Oke, kalian ngobrol saya siap, makasih Pak. Makasih ya. Ya teman-teman, saat ini bersama saya sudah ada Bapak Gunario. Beliau ini selaku bagian development ya dari AC Delco ya. Mungkin di video sebelumnya kami pernah mengunjungi pergudangan atau kantornya AC Delco di daerah Tambun, Bekasi. Nanti teman-teman bisa lihat videonya. Oke, Pak Gun. Ya, saya pengen tahu nih Pak. Nah, ini sekarang tadinya kan AC Delco kan ngeluarin buat khusus Chevrolet. Betul sekali. Nah, sekarang udah merambah ke di luar Chevrolet ya. Betul sekali. Ada apa aja itu? Oke, yang ini saya ingin menginformasikan ya, sesuai mungkin janji di video sebelumnya. Ya, kalau kita akan melakukan development untuk part AC Delco, terutama untuk non Chevrolet. Jadi sekarang kita sudah mempunyai item untuk spare part fast moving, terutama, dan kita mempunyai filter di sini untuk kendaraan Jepang. Jadi ya, di Jepang ini kita punya brand Toyota, kita punya brand Daihatsu, kita punya brand Honda, dan kita punya brand Mazda juga untuk filter. Di luar itu kita punya juga produk untuk Amerika, which is itu Ford. Jadi kita punya Ford, filter Ford juga ya, Ford Mas Andika. Ya, nah, di sini saya bawa produknya. Jadi AC Delco ini memang kita develop dengan harga yang sangat kompetitif di market dan pastinya kualitasnya teruji, begitu Mas Andika. Oke. Jadi teman-teman ini, jadi salah satu kalau Anda ingin mencari spare part aftermarket yang mungkin dengan harga yang lebih terjangkau dibanding genuine part, nah ini salah satu produk yang bisa Anda pilih.
Tapi kita akan tanyakan bagaimana secara kualitas produk AC Delco ini. Oke Mas, Ya. mungkin bisa dijelasin antara produk AC Delco dengan, taruhlah kita bandingkan dengan part genuine, bagaimana secara kualitas. Oke. Secara kualitas part yang kita develop ini pasti mengikuti validasi dari General Motor, di mana dengan brand AC Delco yang sudah 110 tahun, pasti Secara kualitas teruji. sudah teruji ya. Oke. Ya. Nah, pendekatannya kita biasanya melakukan namanya reverse engineer. Kita akan melakukan validasi dari segi material, kemudian juga dari segi komponen lainnya, mendekati original. Originalnya si produk yang dituju ya. Betul Misalnya sekali. untuk Toyota Betul mendekati produk originalnya Toyota. Betul ya. sekali. Dan tentunya karena AC Delco ini merupakan global brand, ya. kita akan mendapatkan harga yang kompetitif dengan global brand ini. Gitu. Oke. Jadi memang filter ini juga seperti mungkin Toyota gitu ya. Contohnya nih, misalnya untuk produk Toyota yang mana nih? Oke, ini Toyota. Ini saya berikan contoh. Ini ya, Mas Andika. Filter Ini itu filter ya, solarnya filter Innova Ribbon. Ribbon ya. Innova Ribbon dan Fortuner. Oke, ini kalau Bapak Mas Andika bisa lihat secara tampilan appearance ya, kualitas material plastiknya juga bagus ya. Dan kerapatan daripada filternya juga ya itu mengikuti kualitas dari original. Produk genuine. Genuine, betul sekali. Jadi secara fungsi maupun itu tidak jauh beda dengan Genuine part. Ya, tapi dengan AC Delco mendapatkan harga yang sangat-sangat murah. Ini berapa nih kalau buat Innova? Ini harga retail sekitar 80.000, Mas. Widih, jauh banget tuh. Dengan produk genuine mungkin sekitar berapa? 600 ya? Ya. 80.000. Wah, ini patut dicoba ini. Oh ya, bagaimana AC Delco bisa menjamin bahwa produknya ini kualitasnya mantap lah? Ini apakah ada garansinya atau gimana? Mengenai produk yang kita jual nanti semua baik untuk Chevrolet maupun non Chevrolet itu mendapatkan garansi 6 bulan. 6 bulan ya. Yang artinya dan garansi 6 bulan itu dengan syarat dan kondisi yang tertentu. Ya. Contoh, pemasangan filternya ini dilakukan di bengkel resmi atau bengkel rekanan ataupun bengkel yang memang sudah memasarkan produk AC Delco ya. Jadi kalau misalnya kita pasang sendiri terus terjadi malfunction apa segala macam itu di luar garansi ya. Ya, tapi kalau dipasang di bengkel seperti kita sekarang ini di Surya Sakti, dia menjual produk AC Delco itu akan diberikan garansi 6 bulan. 6 bulan tuh. Ya, teman-teman. Jadi kalau 6 bulan terjadi masalah bisa langsung diklaim garansinya ke bengkel tempat dia memasang produk tersebut ya. Gitu. Oke, mantap. Terus selain filter solar, filter ini ada air filter nih. Ini ya, untuk ada air filter. kabin ya? Saringan udara. Oh, saringan udara itu ya. Ya. Oke. Ini buat apa? Ini buat kebetulan ini kalau saya lihat ini buat Honda, ya? Honda CR-V. Jadi CR-V yang 2000 dan 2400 di atas tahun 2012. Oh, ini di atas tahun 2012 punya. 2012. Ini harganya berapa ini? Ini harganya sekitar 40.000, Mas. Wih, 40.000. Ya. Jauh banget kan dengan harga genuine. Kualitasnya juga bisa dilihat, material kertasnya mendekati original. Ya, dia berbulu-bulu ya kalau original. Seperti original berbulu-bulu. Oh, ciri-cirinya gitu ya? Seperti itu. Oh ya, kan di pasaran ini sebenarnya produk yang dibilang aspal lah, dibilang produk G-box ya. Ya. Jadi genuine box. Jadi dusnya original tapi ternyata di dalamnya tuh banyak yang memalsu. Ya. Itu ciri-cirinya dia apa? Dari segi materialnya seperti apa? Ya, oke. Kalau dari segi materialnya bisa kelihatan ya. Kalau yang kita bilang G-box. Ya, produk jadi G-box. materialnya ini kertasnya itu sintetis lebih banyak. Oh, beda nggak berbulu kayak gini ya? Kalau yang original dan aftermarket dan AC Delco kita ini berbulu mendekati original. Itu dia kan karena emang fungsinya betul, untuk menangkap partikel debu ya. Betul. Kalau yang yang produk imitasi begitu gimana? Kalau dia lebih halus ya? Lebih halus dan lebih kaku. Lebih kaku. Gitu ya. Jadi seperti sintetis dan itu tidak bisa menyaring secara maksimal. Maksimal. Jadi memang fungsinya beda. Gitu.
Betul. Jadi teman-teman ketika membeli suatu produk ya, walaupun kemasannya terlihat genuine, sebaiknya pastikan dulu. Ya. Mungkin kalau bisa lihat secara fisik ya, bagian dalamnya ya. Betul sekali, Mas. Oke. Tapi kalau beli AC Delco ini udah dijamin Pasti terjamin. pasti ya, karena Kita berikan garansi. apalagi membelinya di bengkel atau di yang kerjasama dengan Betul sekali. AC Delco ya. Ya. Oke. Ini ada oli juga ya? Ya, ada oli juga. Oli fully sintetis. Ya, oli fully sintetis. Di sini ada kita punya SAE 5W30. Itu udah api SM. Ini Ya, SM betul. juga. Ini SM juga, Mas. Jadi memang AC Delco ini kedepannya akan banyak komoditi lain, Mas. Jadi sekarang GM Indonesia lagi develop untuk medium part, itu radiator untuk Chevrolet. Oh ya, untuk Chevrolet aja? Non Chevrolet. Oh, non Chevrolet. Ya, Chevrolet kita udah punya. Ini non Chevrolet. Ada pilihan lagi tuh. Jadi medium part seperti radiator, terus Radiator, shock absorber. Ya, brake pad juga kita sedang develop. Kompresor juga kita sedang Kalau develop. kaca? Kaca, iya, itu ada. Kaca juga Kita ya? sedang develop. Itu termasuk Untuk kaca-kaca non-Chevrolet, ya. misalnya kalau Anda kacanya pecah atau apa bisa Ya. diganti pakai brand AC Delco dan dijamin kualitasnya secara genuine Pak. Harganya juga yang paling Jauh. penting harga. Yang paling penting harga. Kalau lagi zaman pandemi gini harga yang murah Iya, tapi kualitas bagus. betul. Oh ya Mas, soal mungkin teman-teman pengen tahu perawatan kendaraan yang kira-kira perlu melakukan penggantian part. Jadi contohnya seperti filter oli. Nah, Ya. filter oli itu sebenarnya disarankan diganti setiap berapa ribu kilometer atau setiap berapa kali servis? Oke, jadi kalau filter oli mengikuti anjuran pabrikan itu diganti per 10.000, Mas. Per 10.000 ya. 10.000 kilometer. Tapi bisa lebih cepat tergantung kalau contoh ya, kalau dia di mobil diesel ya, karena mungkin dia menggunakan dia menggunakan bahan bakar dengan setan rendah. Oh. Jadi itu harus dipercepat. Oh, karena terjadi penumpukan kerak Betul, lebih cepat ya. Betul. Nah, itu bisa per 5.000 kilometer. Oh, tapi saran saya kalau dia penggunaannya hanya untuk normal saja bisa mengikuti anjuran pabrik per 10.000. Ya. Tapi kalau memang digunakan daily dan memang sering trafficnya tinggi ya, kena macet, disarankan per 5.000. Kalau mobil bensin misalnya anjuran pabrik dia harus menggunakan Pertamax, tapi dia pakai di bawah itu misalnya. Itu juga bisa menimbulkan deposit lebih cepat ya. Pasti, karena salah satu fungsi dari oli tersebut itu menyerap deposit hasil pembakaran. Oh. Jadi kalau menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai spek, pasti akan mempengaruhi juga lifetime daripada oli tersebut. Ya. Itu pasti otomatis. Ya, berarti dianjurkan kalau bisa lebih cepat ya Lebih penggantian cepat, ya. filter olinya ya. Iya. Oke, selain filter oli, kira-kira apa lagi yang disarankan diganti secara berkala lebih cepat? Lebih cepat filter pasti yang satu filter bahan bakar, Mas. Filter bahan bakar ya. Bahan bakar. Itu jarak tempuh berapa kira-kira? Bahan bakar kalau melihat anjuran pabrik itu 20.000. 20.000. Oh, saya malah belum pernah ganti-ganti. Masih lama 20.000. Ya. Tapi tergantung kembali lagi kepada bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang digunakan. Jadi, ya. kalau dia menggunakan bahan bakar lebih rendah, disarankan lebih cepat. Lebih cepat ya, Cepat 20.000. mengganti. Terus selain filter bensin, apa ini filter apa ini? Ini filter udara. Udara tadi ya. Kalau filter udara sendiri? Filter udara sesuai anjuran pabrikan juga sekitar 20.000. 20.000 ya. 20.000. Dan itu bisa lebih cepat tergantung daerahnya berdebu atau tidak. Tapi kalau di Jakarta sebenarnya normal, biasanya per 20.000. Filter udara sendiri itu sebenarnya boleh dibersihkan apa enggak sih? Filter udara sebetulnya misalnya kalau kita masih 5.000 kelihatan agak kotor terus kita semprot gitu bisa boleh. dibersihkan dengan angin tapi tidak usah terlalu keras, Mas, anginnya. Oh, Jadi karena pelan bisa aja. apa itu? Karena bisa merusak daripada materialnya Material tersebut. itu yang Ya. tadi yang kertas Ya. itu ya. Terus arah pembersihannya juga harus benar. Jadi Oh, dari gitu. arah berarti masuknya dari arah udara. Bukan, dari belakang. Dari Iya, belakang dari malah ya, belakang. kita dorong Jangan dari keluar depan. ya. Kalau depan dia malah Jadi misalnya masuknya udara bebas begini, berarti Ya. kita semprotnya Dari dari belakang. arah sini ya. Betul. Oh, Ya, itu teman-teman. itu Jadi kalau penting. pengen bersihin sendiri. Oke, terus apalagi kalau filter kabin? kita juga ada filter kabin, cuma kita belum masuk barangnya, Mas, tapi Oh, udah iya. kita develop. Jadi itu juga untuk non Chevrolet ya maksud saya. non Chevrolet. Kalau yang Chevrolet sendiri kita udah ada, Ah. cuma saya nggak bawa Chevrolet.
Nah, itu juga pergantiannya dilakukan sebetulnya per 20.000, 20.000. tapi nanti biasanya bisa dirasakan dari hembusan anginnya. Oh, kalau Jadi misalnya kalau di low itu udah pelan, eh, ya itu buru-buru harus dibersihkan atau iya. diganti. Ya, apalagi kan misalnya kalau kita berkendara kaca jendela sering dibuka, Betul. terus kita ngelewatin daerah yang berdebu, Iya. itu pasti Pasti akan cepat. masuk ke dalam kabin Betul. dan filter itu akan cepat kotor Betul, ya. betul. Oke, siap. Ya, teman-teman, itu tadi informasi seputar part-part yang perlu dilakukan maintenance secara berkala dan penggantiannya berapa ribu kilometer. Oke, mengenai AC Delco ini sendiri sebenarnya untuk produk yang di luar Chevrolet itu sudah mulai dikembangkan sejak berapa lama? Kita udah mulai kembangkan itu di tahun 2019. 2019 ya, berarti 2 tahun yang lalu 2 ya? tahun yang lalu kita Oh. sudah mulai kembangkan. Tapi sudah mulai dipasarkan. Baru mulai kita pasarkan di tahun 2020. Akhir 2020 kita sudah mulai pasarkan. Wah, sampai berarti artinya udah tersebar nih, udah tersebar, bisa ditemui di pasaran ya? Iya. Oke. Termasuk di mungkin pusat onderdil apa segala macam ya? Bisa AC Delco. Nah, tapi untuk saat ini udah tersebar ke seluruh Indonesia apa? Sudah. Oh, jadi teman-teman yang ingin menggunakan spare part aftermarket, nah, salah satu pilihannya bisa menggunakan AC Delco. Nah, Ya. oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan komen di bawah ini untuk memberikan masukan maupun saran agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya yang pastinya tak kalah seru. Oke, salam jumpa, salam otomotif.